jadi kalau kita lihat dari pasar, sebelumnya seperti FOMC sebelum-sebelumnya, kita melihat bahwa biasanya ada leak news, dari anggota FOMC. Dan, untuk kali ini sebenarnya leak news-nya itu lebih ke arah dovish, di mana sesuai tadi yang sudah dibicarakan di berita sebelumnya, bahwa, Fed meeting kali ini diharapkan akan, menetapkan suku bunga pada acuan yang sama. Jadi tidak ada perubahan terhadap policy dari Fed sendiri untuk yang bulan ini. Baik, kalau kita melihat dari angka inflasi Amerika Serikat, ini kan sebenarnya juga masih di atas ekspektasi pasar begitu. Apakah Anda melihat mungkin di FOMC meeting ini akan ada sinyal seperti apa nantinya The Fed akan mengambil keputusan di bulan November nanti? Betul, jadi, market seperti tadi bilang kalau yang September itu, ekspektasinya flat, tetapi market melihat ada kemungkinan, hawkish, komen dari Fed yang mempersiapkan pasar untuk satu kali rate hike di bulan November. Kenapa market itu, ke arah situ, karena sebenarnya ada beberapa hal yang mensupport, misalnya harga oil yang dulunya itu masih, sempat trade di bawah 70, sekarang itu naik di atas 90. Yang lebih karena supply pressure bukan karena demand. Nah, di sisi lain juga mereka melihat bahwa, inflasi yang walaupun udah turun dari 9 ke 3 level, tapi itu masih di atas 2% dari target, unofficial target dari Fed sendiri. Jadi, kelihatannya dengan hawkish news tersebut, maka Fed akan kemungkinan masih ada satu lagi di November. Tetapi kami dari pasar pelaku sendiri, kita melihatnya bahwa kemungkinan, hawkish comment akan datang, tetapi untuk satu kali rate hike mungkin, malah, mungkin as we go closer to the November meeting, market mungkin akan balik lagi ke sekarang. Jadi pricing untuk, no rate hike juga gitu. Jadi Baik. kita melihatnya lebih ke komen aja, ya betul. Baik. Anda melihat ada satu kali lagi kenaikan di bulan November, apakah ini 25 basis point atau 50 basis point? Karena kalau menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, ini ada potensi The Fed mungkin bisa menaikkan hingga ke 6% di tahun ini untuk mengejar target inflasi yang mungkin juga belum bisa tercapai hingga ke 2% bahkan di tahun 2024. Sekarang ada 2 hal sih, Mas, yang pertama adalah dengan suku bunga yang sekarang, sebenarnya, suku bunga kebijakan Fed itu sebenarnya sudah di atas inflasi Amerika sendiri. Jadi artinya adalah, eee eee, masih, sudah ada namanya real return, jadi positive return antara, suku bunga dengan inflasi. Jadi menurut kami adalah tidak, Fed mungkin nggak akan naikin sampai 6% sih kalau kita lihat dari pasar ya. Karena real return sendiri udah tercapai gitu. Nah sekarang masalahnya apakah 3% itu bisa turun ke 2 gitu. Which is, menurut saya, itu lebih bukan karena demand pressure tapi lebih supply. Jadi kalau supply biasanya sih, kita butuh waktu, ekonomi to adjust, tapi, sooner or later 3 atau 6 bulan itu baru kelihatan nanti, bahwa inflasi sendiri akan melandai sendiri gitu. Jadi kita melihatnya sih kalau naik pun nggak akan 50 basis, mungkin 25, tapi tetap kita on the party 70% itu no no change sih harusnya, 30% masih, 1 kali rate hike gitu. Baik, Anda melihat apakah, kenaikan di bulan November ini akan menjadi kenaikan terakhir dan, juga apakah era suku bunga tinggi The Fed ini akan dipertahankan untuk waktu yang lebih lama dari perkiraan pasar? Betul. Jadi, kenaikan suku bunga tahun ini kita melihatnya tendensinya adalah Fed akan menyelesaikan, policy, hawkish rate hiking cycle di tahun ini, dan tahun depan lebih wait and see. Karena kita melihatnya bahwa ke tahun depan itu akan banyak, loan maturing ya dari corporate di US sendiri terutama di Q1, sehingga, dampaknya akan baru kelihatan tahun depan, Q1 kelihatannya. Dan terus yang kedua adalah mengenai consumer debt ya. Di Amerika itu sekarang, kartu kredit sendiri udah lewat dari, 1 triliun US, itu higher than pandemic, dan average rate-nya itu udah naik dari sekitar 6,7 ke 22%. Jadi, constraint on the household, demand juga akan impact ke US sendiri, dan Fed ngelihat ke arah situ. Dan selain itu yang terakhir adalah market bicara mengenai perbedaan antara GDP dengan GDI. Jadi domestic product sama gross domestic income. Di mana secara GDI, di mana itu perhitungan melalui income, satu mengenai expense, itu sebenarnya, Amerika udah mengalami quarter to quarter, udah 2 quarter negatif GDI.
Jadi biasanya kalau udah GDI-nya negatif, itu GDP-nya akan ngikutin. Jadi kita ngelihatnya bahwa, ke depannya sih, Fed akan lebih ke lean to neutral atau bahkan mungkin dovish. Nah, mengenai pemangkasan suku bunga sendiri menurut saya itu harus ada resesi ya kalau kita lihat cycle-cycle sebelumnya. Jadi selama belum ada resesi, menurut saya, Fed akan tetap, maintain di level yang tinggi ini, tapi begitu ada resesi dia akan aggressively, do rate cut ke depannya. Baik, Anda sampaikan GDP ini akan mengikuti Mmm. GDI begitu. Lalu kalau kita melihat GDI-nya ini sudah negatif, perkiraan Anda kapan GDP-nya ini bisa negatif dan akhirnya bisa berujung pada resesi? Kemungkinan, jadi sekarang probability resesi memang udah pada diturunin oleh, terutama, big investment bank ya, yang US based seperti Goldman Sachs dan segalanya. Tetapi, GDP sendiri mungkin akan ada impact mungkin, tahun depan ya, second quarter to third quarter gitu. Mungkin kalau sebenarnya ada lagging impact antara GDI ke GDP. Jadi, memang ada time frame yang market watching, tapi, to be frank, the economy itself is not doing well at the moment, di sono ya. Maksudnya jadi kita ngelihatnya sih kemungkinan sekarang kita udah di level yang tinggi secara suku bunga, highest in the last 20 years. Jadi, direction-nya berikutnya ada neutral atau rate cut sih, tapi rate cut itu tunggu resesi. Jadi mestinya sih, pertengahan tahun depan sampai akhir tahun depan, kita melihatnya ke arah situ. Artinya ada potensi era suku bunga tinggi ini mungkin akan berlangsung sekitar 6 bulan ke depan hingga second half 2024. Bisa bisa terjadi begitu, karena kita melihatnya, impact-nya akan lagging ya, seperti monetary policy itu biasanya lagging antara 6 sampai 18 bulan. Jadi kalau dia berhenti biasanya mungkin, sekarang ya kita anggap Fed udah berhenti, biasanya sih, 6 bulan atau, jadi kalau rata-rata bisa setahun, jadi mungkin tahun depan Oktoberan jadi mulai ada rate cut secara rata-rata ya. Mungkin bisa datang lebih cepat atau lebih lambat, tapi rata-rata antara, Juli sampai mungkin, Januari 2025 jadi. Baik, menurut Anda pemangkasan ini baru bisa terjadi setelah resesi atau sebenarnya resesi ini bisa dihindari apabila pemangkasan dilakukan lebih cepat? Eee, seperti cycle-cycle interest rate yang sebelumnya, kita melihatnya tendensinya Fed akan, lebih wait and see ya untuk, cutting suku bunga. Karena, biasanya harus ada constraint dulu di financial sector misalnya kayak 2008 gitu atau 2001 karena dot-com bubble, baru dia akan ada rate cut. Tapi selama ekonomi itu masih masih tidak ada kayak big bankruptcy atau, GDP masih positif, itu kelihatannya Fed akan tetap, maintain, nggak dia akan, policy rate nggak akan dikurangin, karena itu kayak buffer-nya mereka, save save bullet for when they need it gitu. Mereka akan pakai waktu dia butuh, bukan, untuk membantu ekonomi. Nah, di other side itu sebenarnya lebih ke fiskal. Jadi fiskal itu dengan adanya Inflation, Reduction Act, itu fiskal yang membantu boosting ekonomi at the moment sehingga ekonomi US itu agak, orang bilang resesinya agak ketunda gitu. Tetapi how far this, fiscal policy yang Inflation Reduction Act itu bisa menahan, itu masih masih, analis masih masih melihat ya, mungkin nggak akan lama karena melihat constraint di disposable income-nya dan saving rate-nya, US sudah turun cukup jauh gitu. Jadi Baik. mungkin, pemerintah bisa nahan tapi nggak akan lama, ya. Baik, Pak Roni kalau menurut Ketua Dewan Komisioner LPS, Pak Purbaya ini mengatakan The Fed ini sebenarnya sudah terlihat lebih longgar begitu karena yang tadinya menaikkan 50 basis poin ini sudah mulai 25 basis poin begitu dan juga dengan adanya kelonggaran ini ada potensi kalau pemerintah Amerika Serikat ini sebenarnya bisa menghindari resesi. Anda setuju atau tidak? Eee, betul, menghindari resesi untuk sekarang, tetapi kita melihatnya tetap, mungkin pertengahan tahun resesi risk itu tetap ada. Beberapa indikator yang market lihat ya seperti, inverted yield curve, itu sekarang we are the longest period di mana inverted yield curve terjadi gitu. Jadi biasanya inverted yield curve itu memprediksi resesi, sekitar 12 sampai 18, bulan ke depan. Terus yang kedua seperti tadi consumer debt, biasanya kalau consumer debt udah tinggi, it's about time, we have that, recession. Memang sekarang belum kelihatan tanda-tandanya,
Tapi yang ketiga adalah bankruptcy. Number of, bankruptcy, company in US itu cukup tinggi ya, sekarang lebih tinggi dibanding pre-pandemic era, tapi masih size-nya masih kecil-kecil. Jadi kita masih melihat apakah nanti ada big corporate yang akan jatuh sehingga akan impact ke, financial strain ya, maksudnya jadi perputaran uang di interbank market terutama. Tapi so far masih dalam kondisi mikro, seperti awal, pertengahan tahun ini ya, ada regional bank yang under stress gitu, tapi cepat diselamatkan oleh Fed sendiri, ada policy di mana take over oleh big banks, sehingga impact-nya masih kecil, tetapi kita masih melihatnya ada risk, di situ, di sektor, financial sektor terutama. Baik, Ya. lalu bagaimana dengan kenaikan satu kali lagi di bulan November nanti? Apakah ini juga akan berpotensi menggoyahkan sektor perbankan di Amerika Serikat? Karena sebelumnya juga seperti yang Anda katakan kita sudah lihat beberapa bank ini sudah kolaps. Kami melihatnya seperti tadi ya, kami stand-nya sebenarnya 70% unchanged on the policy, tapi kalau memang Fed akan naikin sekali pasti, market akan diferensiasi antara sektor yang interest rate sensitif seperti utility rates ya, real estate investment trust dan segalanya akan ke-impact dulu. Jadi dibanding, yang misalnya kayak material, energi dan sebagainya. Jadi, waktu kalau memang Fed naikin suku bunga sekali lagi, menurut saya akan agak risk off sih. Itu yang kita masih watch watch and see ya, maksudnya beneran nggak Fed akan, do what they say gitu. Tapi kita melihatnya bahwa considering ECB atau ECB kemarin, minggu kemarin ya, European Side, walaupun mereka naikin suku bunga, mereka bilang bahwa this is the last rate hike happen. Malah marketnya jadi risk on, bukan hanya risk off. Jadi kalau Fed mungkin naikin sekali, dia harus komennya akan ganti ke dovish. Atau dia nggak naikin suku bunga, tapi komennya tetap hawkish. Jadi on both side, I think Fed will play very careful atau lebih ke, give what market want gitu.